Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Saya Romuald Kewelikin MSC dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 3 Desember 2022. Selamat pagi, Pater. Pagi juga, Jessica. Apa kabar hari ini? Baik, dan selalu baik. Selalu baik, luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama saya ya, Pater ya. Sudah kali kedua dan Pater sudah kali ketiga nih menjadi narasumber di acara kita Oke Hari Ini. Terima kasih banyak ya, Pater, untuk kesediaannya. Luar biasa. Dan sebelum kita masuk nih, Pater, ke acara inti, kita mau perkenalan lagi nih. Mungkin ada Oma Opa atau pemirsa Oke Hari Ini yang lupa mungkin gitu ya sama Pater. Mungkin bisa diceritakan mungkin nama lengkap Pater, terus juga sekarang sedang karya misi di mana? Silakan. Oma Opa dan Anda yang mengikuti channel ini, nama saya Franciscus Saverius Welikin. Mungkin Bapak saya terinspirasi dari Santo yang kita rayakan hari ini, seorang misionaris besar dari tarekat Jesuit, Santo Franciscus Saverius. Tentu saya enggak sebesar seperti dia, ya, tapi selalu saya berbangga diri untuk mau semakin hari menyerupai beliau, teristimewa dalam sikapnya untuk mengikuti Yesus. Secara aktual sekarang saya menjadi bagian dari para misionaris Hati Kudus Yesus, MSC, yang berkarya di dunia sekitar 54 negara, ya, dan sudah berumur 167 tahun dengan sekian banyak anggota yang berkarya di dunia. Dan mungkin karena itu saya sementara menjalankan misi Yesus melalui tarekat di sebuah negara di Amerika Latin, Ekuador, ya, sebuah negara kecil antara Kolombia dan Peru. Dulu saya melayani orang-orang Indian, jadi orang-orang Indian lokal itu, sebenarnya di Amerika Latin kan cuma ada 3 grup orang Indian. Ada Indian Inca, itu terutama di Peru, Ekuador, Bolivia. Lalu Indian Maya, itu di wilayah Guatemala, Honduras, Nicaragua. Lalu Indian Azteca, itu di Meksiko. Dan Amerika juga punya, tapi ya pada umumnya udah nggak seberapa. Mereka masih mempertahankan budaya lokalnya, bahasanya. Mereka bicara bahasa Quechua, ya. Terus pada umumnya mereka Katolik, hidup di pegunungan. Makanan khas mereka adalah kentang dan sejenis kelinci kecil namanya kue. Ya, enak juga tuh. Oh, Pater suka. Ya harus ikut makan bersama mereka. Aduh, menghargai. Oke, kita sudah dengar nih sedikit kisah ya dari Pater Angki yang hidup berkarya misi di Ekuador. Mungkin Pater bisa sapa-sapa dulu teman atau rekan Pater yang ada di Ekuador begitu. Oh gitu ya. Ekuador sebuah negara bekas jajahan Spanyol, tapi ya udahlah, sekarang udah merdeka, ya. Walaupun ada begitu banyak peninggalan Spanyol di sana. Para misionaris Indonesia yang kerja di Ekuador, kita ada sekitar 20-an lebih, hampir 30 lah. Ada MSC, ada SVD, ada SMM, dan SDB. SMM ini dari Montfortian, dan SDB ini kan tarekat Don Bosco. Pada umumnya adalah orang-orang dari Maluku dan orang-orang dari Flores. Terakhir ada juga suster SSPS. Jadi kita membentuk satu komunitas Indonesia di Ekuador. Ya, kadang-kadang kita bekerja sama dengan kedutaan juga, terutama untuk komunikasi, untuk budaya, untuk dan seterusnya. Selebihnya karya di sana sebenarnya menarik, dan kita punya kelompok para misionaris Indonesia yang berkarya di Ekuador. Oke dah, saya sapa secara umum aja ya. Tuh pakai bahasanya. Yang teman-teman dari MSC Indonesia yang lagi liburan juga di pantai loh. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que están ahora en la playa. Padre Mario, Padre Ricardo Sendu, from Manado. Padre José Bach, de Maluku. Luego Padre Marcelo, Padre Gabriel. Pues todos ustedes, pues desde aquí quiero saludar también. De pronto ustedes van a ver
o van a asistir también a este canal de YouTube. Igual a todos los compañeros, los hermanos misioneros de Indonesia, del Verbo Divino, de Monfortian o de Don Bosco, pues no puedo decir cada uno de ustedes, pues Padre Gusti, Padre Fernando, Padre Marcelino, Padre Teo, Padre Anang, pues todos ustedes desde Indonesia, ellos me invitaron para saludar, entonces estoy saludando a ustedes que en esa fiesta tan grande San Francisco Javier, él sea también inspirador a nuestra misión, o estamos compartiendo la misión de la iglesia en Ecuador. Gracias, Yupaicha. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pater. Jadi saya agak belajar bahasa baru ya, tapi saya tadi dengar sudah dikasih tahu ya mengenai sosok Santo Pelindung yang mau diceritakan hari ini, betul nggak, Pater? Ya. Oke, berarti udah agak ngerti dikit. Mungkin ya. Okay. Nanti kita belajar lagi. Oke. Dan untuk hari ini 3 Desember kita memperingati salah satu Santo Pelindung dari narasumber kita sendiri nih, pemirsa Oke Hari Ini. Dan mungkin untuk cerita lebih dalamnya kita langsung tanyakan saja kepada Pater Angki mengenai Santo Franciscus Xaverius, seorang pengaku iman. Siapa sih beliau, Pater? Terima kasih Jessica, Opa Oma dan Anda semua yang mengikuti channel ini. Untuk orang-orang Katolik di Asia, Santo Franciscus Xaverius bukan orang sembarang. Beliau ini the great, orang besar, misionaris besar di Asia. Bahkan memang dia selalu dikenal sebagai misionaris besar Asia. Karena pelayanannya, dia datang bersama-sama dengan, saya cerita sedikit aja latar belakang beliau. Ya. Dia adalah anak terakhir dari sebuah keluarga kaya dari Castel Navarra, Castel Xavier, di kota Navarra yang sekarang dulu kalau nggak salah itu bagian dari Portugis, berada di perbatasan dengan Prancis, tapi kemudian sekarang menjadi wilayah Spanyol. Ya. Orang tuanya kemudian mengirim dia untuk studi di Paris. Di situ dia ketemu dengan Ignatius dari Loyola. Ya, yang sangat mempengaruhi dia. Sebagai seorang muda, tapi visi hidupnya sebenarnya sebagai orang kaya, dia nggak kesulitan apa-apa gitu, dia punya semua gitu. Tapi ada sesuatu yang selalu mengganggu dia. Ketika Ignatius mengatakan kata-kata ini, jadi kata-kata ini dari Injil Markus bab 8 ya. Buat apa saya membahasakannya secara lebih umum ya. Buat apa kita memenangkan seluruh dunia ini jika kemudian kita kehilangan jiwa kita. Jadi kata-kata itu kemudian terngiang-ngiang terus. Dan oleh karena itu ketika Ignatius mengundang dia untuk membentuk sebuah kelompok religius yang sekarang kita kenal dengan SY, saudara-saudara kita dari Tarekat Yesus, Franciscus ikut terlibat. Nama Franciscus Xaverius, kita sebut dalam bahasa Indonesia begitu, itu karena nama kastelnya, ya. Jadi berarti Franciscus dari Xaverius, dari Xavier. Tapi dia punya nama asli karena nama aslinya siapa, Pater? Nama aslinya memang Franciscus, Franciscus saja. Orang tuanya itu saya lupa ya. Dari bangsawan ya, Pater? Ya, Jasso kalau nggak salah, bapaknya Juan Jasso, Maria Aspilicueta ya. Jadi dari mereka berdua lahirlah Franciscus dan juga saudara-saudaranya yang lain. Dia anak bungsu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ketika SY dibentuk, lahir, ya dia termasuk dalam pendiri dan mulailah memutuskan untuk di bawah pengaruh Santo Ignatius diutus untuk menjadi misionaris besar di wilayah Asia. Itu bersamaan dengan dimulainya penjelajahan orang-orang Portugis ke wilayah Asia. Nah, sedikit saya kasih jeda di sini ya. Sebenarnya ada semacam perjanjian yang ikut disepakati bersama Paus bahwa kegiatan misi antara Spanyol dan Portugis itu dipisahkan. Sebab kena cekcok ya. Jadi di mana ada orang-orang Spanyol, orang Portugis nggak boleh masuk. Ya.
Gimana ada orang-orang Portugis, orang Spanyol nggak boleh masuk, orang Spanyol. Jadi misalnya misi di Filipina itu orang Spanyol, makanya orang Portugis nggak boleh masuk di Filipina. Jadi orang Portugis ini kan termasuk Francisco Xaverius ini, jadi dia melayani di Goa, lalu datang ke Malacca di Malaysia ya, kemudian ke Maluku, sempat ke Ternate, lalu dia harus terus karena di Filipina udah ada kan orang Spanyol, jadi dia terus ke Taiwan, sempat ke Jepang, ke Cina, lalu meninggal karena pulmonia ya, karena sakit ya. Jadi kurang lebih itu secara umum beliau. Tapi inspirasinya paling kuat untuk dia itu, buat apa saya memenangkan dunia ini jika akhirnya saya kehilangan jiwa saya. Oke, luar biasa. Pater, tadi Pater sempat singgung mengenai beliau ini misionaris besar Asia begitu ya. Dan Indonesia sendiri adalah bagian dari Asia, dan beliau sudah pernah ke Maluku waktu itu. Dan kalau boleh diceritakan pada saat itu apa saja yang dilakukan oleh Francisco Xaverius ini, Pater? Memang pada saat itu kegiatan misi biasanya berjalan bersama dengan kunjungan dari para pedagang, ya. Dan orang-orang Portugis itu datang dengan kapal-kapal mereka. Jadi bisnis pertama adalah dagang. Urusan mereka pertama adalah dagang. Tapi di dalam kapal itu selalu ada juga seorang imam. Nah, imam itu adalah Franciscus Xaverius. Jadi akhirnya dia singgah di Pulau Ambon. Saya dengar cerita aja karena memang datanya masih pengsiur, bahwa dia sempat membentuk 4 paroki di Ambon aja, di Pulau Ambon. Dan dinamain sesuai dengan nama-nama para penginjil. Ada paroki Santo Markus, Santo Matius, Santo Lukas, dan Yohanes. Nah, sayangnya kemudian paroki-paroki itu bubar ketika Belanda masuk. Jadi sempat terjadi peperangan antara Portugis dan Belanda. Belanda memenangkan peperangan. Dan orang-orang Belanda yang tiba di Ambon ternyata Protestan. Jadi itu yang kemudian, tapi bahwa bibit kekatolikan itu sudah tiba pertama, itu benar. Dan ada banyak orang yang mempertahankannya, walaupun Belanda ikut memaksa ya, mewajibkan semacam begitu ya. Lalu beliau juga, Francisco Xaverius juga dikenal dengan beberapa kisah, bilang saja kisah, entah itu kisah karena diceritakan orang mungkin ya, sedikit berbau legenda, atau malahan memang itu kisah mujizat, memang harus di depan katedral kota Ambon, katedral Ambon, itu ada patung besar Santo Francisco Xaverius. Nah, di kakinya itu ada kepiting, kepiting yang menjepit salib ya. Nah, ada cerita bahwa Santo Francisco Xaverius pas dalam perjalanan itu dan sempat mengelilingi Pulau Seram, ya, ombak gede ini, dan semua pada ketakutan. Termasuk ini para pelaut orang Portugis. Mereka mulai meminta supaya Francisco Xaverius berdoa. Jadi dia selalu membawa sebuah salib di sini kan. Dia mulai berdoa. Setelah itu salibnya dikeluarin dan dia celup ke laut. Dan salibnya pergi gitu. Laut jadi tenang. Tetapi ketika mereka sampai ke daratan di Pulau Ambon, salib itu muncul lagi dalam jepitan seekor kepiting. Ya. Dan oleh karena itu kemudian Franciscus mengambil lagi salib itu dan dia pakai. Jadi seperti saya bilang tadi, bisa saja ini semacam legenda atau cerita, tapi bahwa itu diceritakan oleh banyak orang, bisa saja itu menjadi referensi untuk kita. Jadi itu beliau. Satu lagi yang saya suka mau menegaskan, mengapa dia menjadi seorang misionaris besar di Asia, karena praktisnya pada tahun 1400-an, 1500-an ya, wilayah Asia itu didominasi oleh agama-agama lainnya. Teristimewa yang paling kuat sampai terakhir itu kan agama Hindu. Kalau kita bicara konteks Indonesia, lalu setelah runtuhnya Majapahit dan Sriwijaya, lalu masuk
para pedagang Muslim. Iya. Ya. Di Jawa misalnya kita kenal dengan Wali Songo ya. Betul. Dan mereka para wali inilah yang mengajarkan Menyebarkan. kembali banyak hal baru, bilang aja begitu. Tapi di saat yang bersamaan tiba juga para misionaris besar, contohnya seperti Fransiskus ini. Oke, singkatnya ini hal-hal yang berubah pada zaman itu dan serentak memberikan semacam visi baru untuk hidup beriman. Nah, jadi kita berterima kasih untuk dia karena memberikan juga visi lain tentang cara hidup beriman. Ya. Kekristenan ya menyumbang juga bagian dari sivilisasi masyarakat di Asia. Ya. Jadi warnanya akhirnya tidak didominasi hanya oleh Hindu, Buddha, lalu Islam, tapi juga ada kekristenan bilang secara umum dan kekatolikan secara khusus. Nah, jadi dia menyebarkan ajaran kekristenan di India sampai sekarang masih ada jejaknya di Goa, di Bangalore misalnya, lalu di Malaysia, di kota Malacca masih ada gereja di situ. Lalu di Maluku ada banyak kisah komunitas Katolik di Jepang yang sampai sekarang masih tetap kuat. Nggak banyak sih, tapi tetap ada. Sekarang bergabung dengan para imigran dari Brasil, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Filipina. Jadi mereka membentuk satu komunitas besar orang-orang Katolik. Makanya MSC juga lah yang dari Jepang tuh, di Nagoya, di beberapa kota. Hal yang sama juga untuk kekatolikan, teristimewa di saya lupa namanya ini, pulau di dekat Hong Kong nih, yang dulu pernah jadi koloni Portugis. Kurang lebih itu kisah dari Fransiskus Xaverius. Oke, luar biasa. Lalu Pater, kalau tidak salah ini beliau itu pada akhir hidupnya mengalami sakit dan pada saat itu sedang di Cina, betul, atau sedang ada satu pulau, Pulau Xinjiang. Pulau itu sebenarnya dia berdekatan dengan, nah ini nama pulau ini yang saya nggak ingat itu persis di depan. Nanti taruh di sini ya nama pulaunya. Nanti ya bisa ditambahin ya. Ya sorry. Sekarang pulau itu menjadi bagian dari Republik Cina, Cina Raya, Hong Kong, dan itu pulau yang saya lupa sedikit namanya. Dan ada komunitas Katolik besar, banyak dari mereka masih bisa berbahasa Portugis dengan baik. Sama dengan Hong Kong yang bisa berbahasa Inggris karena koloni Inggris kan. Jadi sebenarnya untuk saya ini orang besar, orang yang kemudian patutlah gereja Katolik di Asia berterima kasih untuk Santo Fransiskus Xaverius. Tapi lebih dari itu, opa oma Anda semua yang ikut mendengarkan acara ini, ya saya berbincang-bincang dengan Jessica. Tapi selalu saya suka memberikan semacam bilang saja pesan untuk kita bahwa baiklah kita tetap mengingat kata-kata yang menginspirasi hidup Santo Fransiskus Xaverius. Buat apa saya memenangkan dunia ini jika akhirnya saya kehilangan jiwaku? Ya, kata-kata Yesus ini sebenarnya. Ini Yesus yang berkata. Dan itu sebenarnya rentetan pasal 8 itu kan rentetan peristiwanya banyak. Ada khotbah Yesus di perahu, lalu si Petrus yang wah kita nggak boleh ke Yerusalem ya, bisa mati nanti nih. Kan kurang lebih gitu ya. Yesusnya marah bilang kata, kamu tuh mikir cuma kepentingan kamu doang gitu, nggak mikir kepentingan Tuhan. Tapi sebenarnya Yesus hendak memberi keberanian, visi, apa yang kita cari dalam hidup sebenarnya. Nah, seperti Fransiskus Xaverius, mau cari apa dia? Dia orang kaya, bapak ibunya punya kastel, betul, bangsawan, bangsawan, mereka punya harta kekayaan. Sama si Fransiskus dari Asis, ini orang-orang luar biasa yang meninggalkan semuanya hanya karena Yesus. Dan supaya kita semua tahu, harta yang Yesus berikan adalah yang paling besar. Ya. Kita suatu saat akan mati,
Dan ketika kita mati, walaupun peti sebesar apapun, nggak bakalan membawa kita dengan semua kekayaan kita dan bisa membeli sebidang tanah di surga. Tapi kalau kita mempunyai Yesus, tanahnya pasti, kamarnya juga pasti. Di surga ada banyak tempat tinggal kan, dia bilang. Berarti saya udah punya kaplingan dong. Tapi kalau saya percaya, kalau kita nggak percaya nggak bakalan begitu. Saya kira kurang lebih seperti begitu ya pesannya. Luar biasa. Dan mungkin Pater bisa ulang sekali lagi quotes-nya yang terkenal dari Franciscus Assisi ini, yang tadi Pater. Franciscus Xaverius. Maaf, Franciscus Xaverius yang tadi Pater selalu ulang-ulang itu. Yang saya ulang itu, sebenarnya kan ini saya sudah ungkapkan secara lebih bebas. Itu dari Injil Markus pasal 8. Nanti cari ya. Cari. Anda yang lagi mendengar, ya. Buat apa kita memenangkan dunia ini jika akhirnya kita kehilangan jiwa kita? Catat Ya, untuk saya pribadi dan juga untuk Om Opa, Bapak Ibu, serta siapapun pemirsa Oke hari ini. Dan semoga kisah dari Santo Franciscus Xaverius ini bisa menginspirasi kita untuk kita tetap mempertahankan iman kita sampai akhir ya Pater ya, dan senantiasa memberi kesaksian akan iman kita. Luar biasa. Pater, sebelum kita menutup, mungkin Pater berkenan untuk memimpin doa. Silakan Pater. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, berkatilah kami melalui perantaraan Santo Franciscus Xaverius. Kami berdoa untuk para misionaris Indonesia dimanapun mereka berada. Kami tahu ada begitu banyak negeri ini dan umat Katolik Indonesia yang telah menyumbang misionaris-misionaris besar di Brasil, di Argentina, di Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Bolivia, ataupun negara-negara di Amerika Tengah, ataupun di Amerika Serikat. Lalu banyak yang bekerja juga di Eropa, di berbagai macam negara di Afrika yang sekarang kadang-kadang harus berhadapan dengan konflik dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, ataupun banyak misionaris-misionaris yang bekerja di berbagai macam negara di Asia, di India, di Vietnam, di Filipina, di Jepang, di Australia, ataupun pulau-pulau kecil di Pacific Union. Bapa, dampingilah mereka, sebab mereka sementara melanjutkan pekerjaan besar yang sudah ditinggalkan oleh Santo Franciscus Xaverius. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami juga hendak menitipkan sebuah doa untuk saudara-saudara kami yang mengelola channel ini, yang telah membentuk komunitas ini. Semoga misi mereka bersama dengan Opa dan Oma, dan bisa saja di depan mereka akan mengembangkannya lebih jauh. Engkau bimbing selalu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pater Hangki untuk waktu dan kebersamaannya, dan semoga nanti Pater kalau sudah di Ekuador tidak lupa dengan acara ini ya, ikut nonton juga. Subscribe ya. Oke. Sudah diajak oleh Pater Hangki. Terima kasih banyak Pater. Sama-sama, Jess. Dan juga Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.